hak-hak dalam dan berlebihan akan larangan. Jika tidak bisa menangis, maka usahakanlah berpura-pura menangis. Dan jika tidak mampu juga untuk menangis, begitu pun berpura-pura menangis, maka usahakanlah untuk menangis dalam diri sendiri, yaitu dalam hati. Kemudian mengagungkan Allah yang telah menurunkan Al-Quran, merasakan akan kemuliaannya, limpahan karunia dan rahmatnya, yang telah memerintahkan kepada hambanya yang lemah. Kemudian berhenti sejenak pada ayat-ayat yang dianggap perlu untuk ditadabburi. Jadi ketika antum baca misalkan lagi enak-enaknya baca, kemudian ini kok kalimatnya enak sekali dibaca, berhentilah sejenak di situ, kemudian baca artinya, tadabburilah ayat itu. Azan apa itu? Ya, berhenti sejenak, memahami maknanya dan mengenal hakikat-hakikat yang terkandung di dalamnya, memperhatikan ilmu dan pengetahuan, pelajaran-pelajaran dan petunjuk-petunjuknya. Karena hal tersebut merupakan tujuan dari membaca Al-Quran dan tidak akan bermanfaat tilawah jika tidak diiringi dengan tadabbur. Tidak melahirkan pemahaman dan tidak memberikan kebaikan. Kita sering membaca dalam Al-Quran ada beberapa ayat. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Am ala qulubin aqfaluha dalam surat Muhammad. Apakah hati-hati kalian telah terkunci? Ini juga penting. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar tilawah saja, tapi kemudian tilawah dan tadabbur. Caranya bagaimana? Berhenti sejenak pada beberapa ayat, kemudian bacalah terjemah, lalu kemudian tadabburi. Atau setidaknya kalau misalkan tidak ada waktu, tandai ayat itu, kemudian luangkanlah waktu di lain kesempatan untuk membaca tafsirnya, sehingga kita benar-benar bisa memaknai apa yang kita baca dan seterusnya. Ya, tadabbur. Berhenti sejenak, kemudian hanyut dan terpengaruh dengan ayat-ayat yang sesuai dengan tema dan alurnya. Bergembira saat membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan kabar gembira, harapan dan cita-cita. Sedih dan menangis saat mendapatkan ayat-ayat tentang peringatan, ancaman dan kecaman. Senang ketika membaca ayat-ayat tentang nikmat. Takut dan khawatir ketika melintasi ayat-ayat tentang adab. Merenungi diri saat menemui ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat orang beriman, agar berusaha melengkapi diri dari kekurangan. Ini juga patut untuk kita lakukan. Hanyut dan berpengaruh. Kemudian merasa bahwa dirinya lah seakan diajak bicara. Kita sering mendengar, kita sering membaca di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Sekarang diri kita merasa terpanggil tidak ketika membaca ayat itu? Kalau tidak terpanggil, kita orang beriman atau bukan? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Itu kan panggilan-panggilan. Nah, merasa bahwa dirinya lah seakan yang diajak bicara dari ayat yang dibacanya.